Selamat datang kembali di seri filsafat untuk pemula. Sebuah upaya kita untuk mengenal 100 pemikir terkemuka dalam bidang filsafat dalam waktu 100 hari. Nah, kali ini kita akan membahas seorang filsuf Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori etika modern. Siapakah dia? Namanya Jeremy Bentham. Bentham adalah pendiri aliran utilitarianisme yang menekankan prinsip kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang gagasan-gagasan Bentham mengenai kehidupan dan warisan dia yang mengguncang dunia filsafat pada masanya. Siapa itu Jeremy Bentham? Jeremy Bentham lahir pada 15 Februari 1748 di London, Inggris. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan dia didorong oleh orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Bentham menempuh pendidikannya di universitas elit Universitas Oxford. Dan meskipun dia awalnya dipersiapkan untuk menjadi seorang pengacara, tetapi ternyata minat utamanya yang berkembang justru filsafat dan ilmu sosial. Teman-teman, sejak muda Bentham memang sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada pemikiran etik dan politik. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dan kontroversial. Seringkali dia tuh mengkritik sistem hukum di Inggris dan sistem sosial, dan itu sangat kontroversi di zamannya. Pemikiran Bentham yang paling terkenal adalah teori utilitarianisme. Teori yang dia kembangkan sebagai semacam ini, prinsip moral dan etika. Utilitarianisme adalah pandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Nah, Bentham menyebut hal ini sebagai prinsip kebahagiaan terbesar. Nah, menurut Bentham, kebahagiaan itu kan satu-satunya tujuan yang layak dicapai dalam hidup. Dan oleh karena itu, tindakan yang benar adalah memaksimalkan kebahagiaan itu. Bentham berpendapat bahwa kebahagiaan dapat diukur dengan cara yang objektif. Menggunakan apa? Menggunakan yang dia sebut sebagai hedonic calculus. Apa itu hedonic calculus? Hedonic calculus adalah sebuah sistem untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh sebuah tindakan. Misalnya begini, jika seseorang harus memilih antara dua tindakan, dia akan memilih tindakan yang memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sedangkan yang tidak, ya dia tidak akan pilih. Hal semacam itu bisa berlaku dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kebijakan, mulai kebijakan pemerintah maksud saya, keputusan politik, hingga keputusan sehari-hari orang-orang biasa seperti kita. Nah, selain mengenai utilitarianisme, Bentham kan juga sangat aktif dalam bidang sosial dan hukum. Bentham tidak hanya seorang pemikir teoritis loh teman-teman, dia juga seorang reformis sosial dan hukum. Dia mengkritik sistem hukum di Inggris yang pada masa itu yang dia anggap terlalu rumit, tidak adil, dan sifatnya menindas. Salah satu kritik utama yang menjadi perhatian Bentham adalah mengenai sistem pidana. Bagi Bentham, sistem pidana itu tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan dalam merehabilitasi pelaku kejahatan. Tidak efektif. Bentham justru mengusulkan sistem hukum yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih efektif, yang lebih fokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan, ketimbang hukuman yang sifatnya seperti balas dendam gitu ya, atas kejahatan yang sudah diperbuat orang lain. Nah, Bentham juga mendukung gagasan tentang reformasi dalam berbagai institusi sosial selain hukum termasuk
reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Pemikiran Benham tentang reformasi hukum memang sangat berpengaruh, ya, terutama dalam perkembangan hukum pidana dan penjara modern. Salah satu ide utama Benham adalah konsep yang nanti juga akan digunakan oleh Foucault, ya. Nah, Foucault siapa? Foucault nanti kita akan bahas, yaitu konsep yang disebut panoptikon. Jadi panoptikon adalah sebuah desain penjara di mana petugas dapat mengawasi semua tahanan, ya. Jadi di tengah ada seperti menara yang tertutup oleh kaca hitam, atau yang kemudian semua orang merasa diawasi gitu, meskipun belum tentu ada pengawas di dalam menara pengawas itu, ya. Nah, itulah panoptikon. Nah, Benham berharap sistem seperti itu yang dia usulkan, panoptik, dapat mendorong perilaku baik di kalangan tahanan dan mereka saling waspada untuk tidak berbuat jahat, meskipun sebenarnya menara panoptik itu yang melihat mereka itu tidak diisi oleh penjaga misalnya gitu, tapi mereka selalu merasa terawasi. Nah, kita kembali ke pemikiran Benham tentang utilitarianisme, ya. Meskipun pemikiran Benham tentang utilitarianisme itu memang sangat berpengaruh, tapi teori Benham ini juga bukan tanpa kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori Benham tentang utilitarianisme ini terlalu mengutamakan hasil akhir, sehingga mengabaikan cara atau proses untuk mencapai hasil akhir ini. Sebagai contoh, kritik terhadap utilitarianisme adalah bahwa terkadang tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas orang itu justru bisa melibatkan tindakan yang tidak etis, seperti melanggar hak individu yang minoritas. Nah, Benham berpendapat bahwa utilitarianisme harus dilihat sebagai panduan umum, bukan aturan yang kaku. Sehingga kritik bahwa tadi terkadang tindakan yang baik itu justru tidak etik, karena demi mendapatkan hasil yang baik itu menurut Benham ya jangan begitu juga gitu, ya. Karena kita harus melihat utilitarianisme bukan sebagai aturan yang kaku, tetapi yang fleksibel dan disesuaikan. Meski demikian, sampai hari ini, ya, tantangan terbesar dari teori utilitarianisme adalah perkara itu tadi, etika. Nah, apa warisan Benham bagi dunia filsafat? Ya, dalam bidang filsafat dan ilmu sosial warisannya besar sekali. Teori utilitarianisme yang dikembangkan Benham itu mempengaruhi banyak pemikir, termasuk filsuf besar lain, ya, yang namanya John Stuart Mill. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi utilitarianisme ini juga menjadi landasan bagi banyak kebijakan sosial dan politik, utamanya di Inggris sendiri, yang memang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak. Makanya mereka sering disebutkan sebagai welfare state, gitu, ya. Selain itu, Benham dikenal sebagai pelopor dalam pemikiran hukum dan reformasi sosial. Pemikiran Benham tentang sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efisien terus menjadi inspirasi dalam reformasi hukum modern di seluruh dunia, ya, termasuk juga di Indonesia, terutama dalam bidang penjara dan hak asasi manusia. Lalu kalau untuk kita ini, yang orang-orang biasa ini, apa yang bisa kita pelajari dari Jeremy Bentham? Dari dia kita belajar tentang pentingnya kebahagiaan bersama dan bagaimana kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Konsep utilitarianisme mengajarkan kita untuk berpikir dalam hal yang sifatnya memberi manfaat kepada banyak orang secara kolektif, sehingga kita selalu dituntut untuk bertanya, apakah tindakan saya ini akan membawa manfaat terbesar bagi banyak orang atau tidak. Namun kita juga tetap harus hati-hati, ya teman-teman, dengan pendekatan utilitarianisme ala Bentham ini, terutama dalam rangka untuk menjaga hak individu tetap terpenuhi. Artinya bahwa bukan demi kepentingan mayoritas yang banyak itu, kemudian yang minoritas atau sedikit itu tidak diperhatikan. Walaupun kebahagiaan kolektif penting, kita juga harus memastikan bahwa tindakan kita tidak merugikan kepentingan minoritas. Baiklah, itulah Jeremy Bentham.
Dia seorang pemikir yang memperkenalkan ya prinsip moral yang sampai hari ini masih relevan, yaitu bahwa tindakan yang baik adalah yang membawa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih telah mengikuti episode video kali ini dalam filsafat untuk pemula. Jangan lupa untuk memberikan like, tetap subscribe, dan ikuti kami untuk mempelajari lebih lanjut pemikir-pemikir besar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.